Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Effendi Putra dengan NIM 2209 Di sini saya akan menjelaskan metode Newton-Raphson dengan error 0,001 yang dimulai dari definisi fx return 1 dikurang x pangkat 2. X dikali 2 dibagi 1 ditambah x kali 2. Lanjut pada gx, kita akan return di minus 4 dikali x dikali 3 dibagi 1 ditambah x dikali 2 pangkat 2. Baik, yang pertama adalah definisi step 1, dimana saya menggunakan perulangan while step kurang dari n, dimana gx 0 sama dengan 0,0. Print divide by zero error ini apabila iterasinya berhenti. Dan x1 sama dengan 0x min f x0 per gx atau dibagi gx. Baik, setelah itu ada x0 sama dengan x1, stepnya ditambah 1. Maka print yang akan keluar adalah iterasi ke-8, yaitu input yang saya gunakan juga adalah float dan juga integer. Baik, ini adalah tampilan utama di mana saya enter guess atau nilai x-nya adalah 1,5, lalu errornya 0,001 dan maksimumnya adalah 100. Baik, ini adalah iterasi yang keluar sampai ke 8 dan berhenti di 8. Baik, iterasi pertama, kedua sampai di 8. Mungkin sekian dari dari metode Newton-Raphson. Kita lanjut ke metode secant. Baik, di metode ini saya akan menjelaskan menggunakan definisi fx di return 1 dikurang x pangkat 2 dibagi 1 ditambah x pangkat 2. Dimana di sini definisi secant x0, x1, e dan juga n. Step sama dengan 1, conditionnya adalah true, dimana di sini saya menggunakan while, perulangan kembali seperti metode New-Raphson tadi. If fx0 sama dengan fx1, lalu di x2 nya sama dengan x0 dikurang x1 dikurang x0 dikali dikali fx0 dibagi fx1 dikurang fx0. Lalu jika n itu salah, maka akan keluar perintah not convergent. Nah, dan variabel yang saya gunakan juga float dan juga integer. Baik, kita lanjut ke running. Maka tampilan yang keluar akan seperti ini. First guess-nya adalah 0, second guess-nya 4, errornya 0,001, maksimum stepnya 100. Nah, baik, ya, output yang keluar adalah iterasinya sampai di 7, berhentinya di 7, divide by zero error, dimana 1 sekian sampai pada iterasi ke 7, sama seperti Excel yang saya buat. Baik, kita lanjut lagi ke bisection. Di bisection ini hampir sama pengerjaannya seperti Newton-Raphson dan juga secant. Cuman saya menggunakan while true sebagai perulangan, jadi saya tidak akan mengisi second guess dan juga perintah-perintah yang lain. Saya langsung melanjutkannya, dimana di sini nilai awalannya adalah x1, x2 dan juga error. Ada iterasi juga, dimana nilai tersebut adalah min 4, 0,5 dan juga errornya 0,001. Dan saya menggunakan perulangan while true. Iterasinya sama dengan 1,
dimana X3 di sini adalah X1 ditambah X2 dibagi 2. Baik, ini adalah penjumlahannya, dimana Hx1 sama dengan 1. Saya menggunakan variabel math squared 1 bagi 1 min X1. Lalu penjumlahannya menggunakan Hx2 dikali Hx3. Jika Hx2 dan Hx3 nya kurang dari 0, maka X1 nya sama dengan X3. Dan jika benar, maka X2 nya sama dengan X3. Dan masih ada lagi, jika ABS Hx2 dan X3 nya error, maka iterasinya sampai pada 6 jika error. Kita akan coba untuk running di sini. Baik, iterasinya sampai pada 6 saja untuk metode bisection ini. Baik, selanjutnya kita akan ke false position. Hapus dulu. Nah, di false position ini saya akan menjelaskan definisi return fx-nya, dimana saya menggunakan variabel math squared 1 bagi 1x. Dan definisi false position-nya adalah x0, x1 dan juga Step pertama saya menggunakan perulangan while true juga di sini, sama seperti bisection, dimana perulangannya itu ada if x0 dikali fx2 kurang dari 0, dan juga x2 sama dengan x0 dikurang x1 dikurang x0 dikali fx0 bagi fx1 dikurang fx0. Jika fx0 nya itu x1, maka fx2 nya menjadi xx2. Dan di sini saya menggunakan variabel float dan float saja, nggak memakai integer. Baik, kita akan coba langsung running. Nah, untuk di sini adalah 0, seharusnya 0,5 minus 4 0,001. Nah, iterasinya sampai di 8. Nah, iterasi satunya untuk nilai X pertamanya 0,5, dan terakhir ketemunya di 0,001973. Begitupun fx2 nya berhentinya di iterasi ke-8 dengan nilai 0,000985. Baik, mungkin itu dari false position. Kita lanjut lagi ke metode Riemann. Di metode Riemann ini saya agak sedikit simple atau agak sedikit cepat, karena sedikit saja di sini metodenya, dimana definisi fx saya return ke x kali math squared 4 dikali x ditambah 1. Ys nya itu dengan nilai 0 dan juga 2, jumlahnya sama dengan 20. H sama dengan S kurang Y dikali jumlah tadi, yaitu 20, integralnya sama dengan 0. Dan rumus yang saya masukkan di sini adalah for I in range, maksudnya perulangan for I in range dengan rumus X1 sama dengan Y ditambah I ditambah 0,5 dikali H, dan FI nya sama dengan fxi, integralnya kurang tambah fi dikali h, maka hasil dari integralnya seperti ini. Baik, perhitungannya sampai di 20 dengan jumlah yang kita masukkan tadi di 20 atau 2. Baik, kita lanjut pada metode trapezoida. Lagi-lagi di trapezoida ini sedikit lebih simpel juga seperti metode Riemann. Yang pertama saya menggunakan definisi fx return x kali math squared 4 dikali x ditambah 1, dan variabel a dan b nya sama dengan 0 dan juga b nya bernilai 2, n nya lagi-lagi 20, dan h di sini b dikurang a dibagi n
Jadi 2 dikurang 0 dibagi 20 untuk rumus metode trapezoida ini. Dan integralnya sama dengan F dalam kurung A ditambah FB dibagi 2. Dan saya menggunakan juga di sini perulangan for I in range 1, di N plus 1, maksudnya dilompatin 1. X sama dengan A ditambah I dikali H. Integralnya sama dengan Fx. Maka hasil dari integral trapezoida ini hampir sama seperti metode Riemann tadi. Berawal dari 0 sampai di 20. Hasil integral terakhirnya adalah 5,569443. Baik, mungkin sekian dari saya mengenai 6 soal UTS tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Herman Santoso Pakpahan yang sudah mengajar pada semester awal ini. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.